Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan pendapat ataupun jawaban terkait dengan diskusi sesi 7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan kode MPDR 5302. Nama saya Eka Hendrayadi, NIM 5011-42956 dari UT Daerah Pangkal Pinang. Pada diskusi 7 kali ini, mahasiswa kami diminta untuk menganalisis artikel berdasarkan dua bagian utama, yaitu bab pendahuluan, yang dimana di dalamnya ada rumusan masalah, dan bab hasil serta pembahasan. Adapun judul artikel yang saya cari di Google Scholar yaitu berjudul Kemampuan Pemahaman Konsep IPA pada Siswa Sekolah Dasar Berdasarkan Gender, karya Yogi Stianovanto dan kawan-kawan, yang dibuat pada tahun 2023. Pertama kita akan menganalisis bab pendahuluannya, yaitu terkait rumusan masalah. Di sini saya akan menyampaikan kekuatan serta kelemahan dari artikel yang kita analisis. Untuk kekuatan di bab pendahuluan itu ada 4. Yang pertama mengenai kejelasan konteks ilmiah. Di sini penulis mulai dengan menjelaskan hakikat IPA sebagai ilmu yang bersifat empiris dan ilmiah. Nah, ini memperlihatkan pemahaman bahwa pembelajaran IPA tidak hanya berupa hafalan konsep, tetapi juga menekankan proses ilmiah dan eksperimen. Kekuatan yang kedua, artikel itu memiliki landasan teoretik yang kuat, karena di situ sudah terlihat ada acuan terhadap beberapa ahli seperti Anderson dan Krathwohl, Davin dan Simpson, serta Hareva, di mana dipergunakan untuk mendefinisikan kemampuan pemahaman konsep. Nah, hal ini diyakini bisa memperkuat validitas konseptual penelitian. Kekuatan yang ketiga yaitu dukungan data faktual. Dalam artikelnya, penulis menggunakan data internasional dari TIMSS pada tahun 2015 untuk menunjukkan rendahnya capaian IPA siswa Indonesia, serta temuan empiris di sekolah lokasi penelitian yaitu MIS Usuluddin Singkawang. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan antara harapan dengan realitas. Yang terakhir, kekuatannya yang saya perhatikan yaitu terdapat relevansi isu gender. Di sini penulis mengangkat faktor gender sebagai variabel penting, didukung teori dari Zaidi, terus Ruigrok et al, dan juga terakhir adalah dari Effendi, bahwa perbedaan fisiologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi proses belajar IPA. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan masukan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada bab pendahuluan. Yang pertama, rumusan masalah tidak dinyatakan secara eksplisit, ya. Meskipun di akhir pendahuluan terdapat kalimat tujuan penelitian, namun rumusan masalah belum ditulis dalam bentuk pertanyaan penelitian yang operasional. Misalnya, pertanyaan pertama. Bagaimana tingkat kemampuan pemahaman IPA siswa SD MIS Usuluddin Singkawang? Nah, itu rumusan yang pertama, masukan dari saya ya. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep IPA antara siswa laki-laki dan perempuan? Kemudian masukan yang kedua, di artikel itu kerangka berpikirnya belum sistematis. Hubungan logis antara teori gender, pemahaman konsep, dan hasil belajar IPA belum dijelaskan secara eksplisit, sehingga alur berpikir dari masalah ke tujuan masih bersifat deskriptif, bukan argumentatif. Yang ketiga, yang terakhir nih, kelemahan yang terakhir, minim akan kajian empiris terkini. Nah, sebagai rujukan misalnya ya data TIMSS 2015 itu sudah relatif lama. Akan lebih kuat jika ditambah hasil survei nasional atau penelitian mutakhir pasca kurikulum merdeka.
Itu terkait dengan pendahuluan. Kemudian kita beralih ke analisis terhadap hasil dan pembahasan. Kita sampaikan ya, ada beberapa kekuatan yang terdapat dalam artikel, setidaknya ada 3. Yang pertama yaitu penyajian data yang deskriptif yang jelas. Hasil penelitian disajikan dengan tabel frekuensi dan persentase. Ini menunjukkan kategori tinggi, sedang, rendah. Di situ dapat dilihat di artikel tersebut. Hasilnya 57,1% siswa memiliki pemahaman konsep tinggi. Terus 42,9% siswa memiliki pemahaman konsep rendah dan 0% sedang. Ini memperlihatkan profil kemampuan siswa secara kuantitatif. Yang kedua, kekuatan kedua, analisis inferensial yang tepat. Nah, penulis menggunakan uji T independen untuk menguji perbedaan berdasarkan gender dengan nilai SIG 2 Thailand sama dengan 0,184 lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pemahaman konsep IPA. Penggunaan analisis ini menurut saya sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Kekuatan yang terakhir, diskusi didukung dengan studi yang relevan. Di sini penulis membandingkan hasil dengan penelitian Utami dan Anitra yang dilakukan pada tahun 2020 serta Anastasia yang juga dilakukan pada tahun 2020 yang juga menemukan hasil serupa sehingga memperkuat reliabilitas temuan. Nah, begitu. Nah, sekarang kita beri masukan terhadap bab hasil dan pembahasan. Setidaknya ada 4. Pertama, kedalaman pembahasannya masih terbatas. Ya, kita lihat di artikel itu belum menjelaskan mengapa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Seharusnya ada analisis lebih lanjut mengenai faktor pedagogis. Contoh, pendekatan guru yang sama untuk semua siswa, budaya sekolah yang netral gender, atau pengaruh lingkungan belajar. Kelemahan yang kedua, di artikel itu kurang membahas hasil yang berbeda. Walau penulis menyebut penelitian Jati et al. Yang dilakukan pada tahun 2021 yang menemukan hasil berbeda, namun tidak ada elaborasi tentang penyebab perbedaan temuan tersebut. Nah, padahal hal ini kan penting untuk memperkaya diskusi. Yang ketiga, interpretasi kategori kemampuan tinggi belum dikaitkan dengan konteks. Tidak dijelaskan apakah kategori tinggi ini sudah sesuai dengan KKM atau indikator kompetensi kurikulum. Tanpa pembanding, kategori tersebut bersifat relatif masih. Yang terakhir, kelemahan yang terakhir, mudah-mudahan bisa menjadikan masukan, yaitu tidak adanya visualisasi tambahan, tidak ada grafik atau diagram batang yang bisa membantu pembaca memahami distribusi kemampuan siswa. Nah, mungkin itu saja, Bapak, masukan dari diskusi 7 ini. Semoga dapat dimaklumi segala kekurangannya, dan juga apabila ada salah kata saya mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.